Kalau hari ini kamu masih bisa makan, tertawa, dan punya tempat untuk pulang, itu bukan hal kecil. Bisa jadi itulah bukti rezeki yang sedang mengalir lembut dalam hidupmu. Mari dengarkan bersama tanda-tanda yang selama ini diam-diam menunjukkan bahwa rezekimu sebenarnya sudah lancar. Pundakmu kuat, tapi hatimu sudah lama kelelahan. Kamu masih bekerja, masih melayani, masih mencoba, tapi dalam hati ada pertanyaan yang belum terjawab. Saya tahu rasanya karena saya juga pernah menahan semuanya sendiri sambil terus berharap ada keajaiban yang datang. Dan ternyata keajaiban itu muncul bukan lewat sesuatu yang besar, tapi lewat pemahaman baru tentang arah dan cara hidup. Sekarang mari kita pahami tanda-tanda yang bisa menunjukkan bahwa rezekimu sebenarnya tidak pernah jauh. Yang pertama, kamu tidak lagi khawatir berlebihan tentang uang. Dalam bukunya The Soul of Money karya Lane Twist, ada satu kalimat yang begitu membekas dalam hati saya, yaitu apa yang kita miliki ketika dihargai dengan syukur dan cukup akan selalu terasa melimpah. Kalimat itu sederhana tapi mengubah cara saya melihat uang, kebutuhan, dan rezeki. Dulu saya sering merasa resah setiap awal bulan. Takut uang tidak cukup, takut ada pengeluaran tidak terduga, dan takut hidup ini akan terus begini. Setiap langkah diselimuti kekhawatiran, padahal kebutuhan pokok sebenarnya selalu terpenuhi. Sampai saya mulai merenungi satu hal, mengapa saya merasa kurang, meski sebenarnya tidak benar-benar kekurangan? Jawabannya ternyata ada dalam cara saya memaknai cukup. Saya tidak pernah merasa cukup karena yang saya lihat hanya angka, bukan makna dari setiap hal yang sudah saya miliki. Saya bisa makan hari ini tanpa harus meminjam. Saya punya rumah untuk pulang, pakaian untuk bekerja, bahkan waktu untuk istirahat. Tapi hati saya tetap gelisah karena lupa bersyukur. Sejak itu saya mulai belajar untuk sadar. Bukan menghitung apa yang kurang, tapi menghargai apa yang sudah ada. Dan di situ saya mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah saya duga, yaitu rasa tenang. Rasa tenang inilah yang ternyata menjadi salah satu tanda rezeki sudah berjalan dalam hidup saya. Bisa jadi saat ini kamu juga sedang merasa di fase itu, terlihat baik-baik saja, tapi diam-diam dibayangi rasa khawatir soal uang. Cobalah tanya ke dirimu sendiri, apakah kamu sudah cukup konsisten menghargai apa yang kamu miliki hari ini? Apakah setiap lembar uang, setiap makanan di meja, dan setiap malam yang bisa kamu lewati dengan selamat sudah kamu maknai sebagai bagian dari rezeki? Karena bisa jadi kelimpahan itu bukan sedang absen dari hidupmu, tapi kamu sendiri yang belum menyadari bahwa ia hadir dalam bentuk yang lebih halus bernama ketenangan. Yang kedua, kamu masih bisa memberi di tengah keterbatasan. Di sebuah gang sempit di belakang pasar, ada seorang ibu yang setiap hari berjualan sayur seadanya di depan rumahnya. Penghasilannya pas-pasan, kadang habis untuk kebutuhan harian, kadang malah harus pinjam lebih dulu untuk modal esok hari. Tapi ada satu kebiasaan yang tidak pernah ia tinggalkan, menyisihkan 1 atau 2 ikat sayur untuk tetangganya yang sedang sakit atau janda tua di ujung gang. Saya pernah melihatnya sendiri, bagaimana dengan wajah lelah tapi hangat, ia mengetuk pintu tetangganya dan berkata, "Saya hanya bawa ini hari ini, semoga bisa dimasak sore nanti." Padahal saya tahu jumlah sayur itu kalau dijual bisa menambah uang makan keluarganya sendiri, tapi ia memilih berbagi. Yang menarik, setiap kali ada yang hendak menolongnya balik, ia selalu menolak dengan lembut. "Saya masih bisa jualan, saya belum pantas diberi." Dan anehnya, meski hidupnya sederhana, ia tidak pernah terlihat kelimpungan. Saat tetangga lain mengeluh jualan sepi, dagangannya justru cepat habis. Ketika orang lain bingung bayar listrik, ia justru sering membantu yang lain diam-diam. Bukan karena ia kaya, tapi karena hatinya luas. Dari situ saya belajar bahwa ukuran memberi bukan ditentukan dari banyaknya uang, tapi dari kemauan untuk menyisihkan sesuatu, bahkan saat diri sendiri belum sepenuhnya lapang. Kebiasaan memberi itu seperti membuka jendela. Semakin sering dibuka, semakin banyak udara segar yang masuk ke dalam. Coba kamu lihat ke dalam hidupmu. Apakah ada hal kecil yang bisa kamu sisihkan untuk orang lain? Tidak selalu harus uang, bisa waktu, tenaga, perhatian, atau bahkan sekedar kata-kata yang menguatkan. Karena saat kamu masih mampu memberi,
Disitulah tanda bahwa hatimu belum kekeringan. Dan hati yang tidak kering biasanya menjadi tanah subur tempat rezeki bertumbuh. Yang ketiga, kamu dikelilingi orang-orang baik dan dukungan emosional. Oprah Winfrey, sosok yang dikenal sebagai salah satu perempuan paling berpengaruh di dunia, tidak lahir dari kehidupan yang mudah. Masa kecilnya penuh luka, kemiskinan, pelecehan, dan kehilangan arah. Tapi ada satu hal yang membuatnya terus bertahan dan perlahan bangkit, seperti kehadiran orang-orang yang percaya padanya, bahkan ketika dirinya sendiri belum percaya bahwa ia mampu. Dalam salah satu wawancaranya, Oprah berkata, "Yang saya butuhkan bukan uang, tapi seseorang yang mengatakan bahwa saya berharga." Itulah yang ia dapatkan dari neneknya, dari guru sekolah yang memberinya kepercayaan untuk bicara di depan kelas, dan dari sahabat-sahabat yang melihat dirinya bukan hanya dari apa yang ia alami, tapi dari potensi yang ia miliki. Coba kamu pikirkan, apakah kamu pernah merasa seperti itu? Lelah, bingung, ingin menyerah, tapi kemudian muncul satu orang yang mengulurkan tangan, mendengarkan tanpa menghakimi, hadir tanpa diminta. Itu bukan kebetulan, itu rezeki dalam bentuk yang paling murni, yaitu sebuah dukungan emosional. Kehadiran seseorang yang benar-benar peduli bisa menjadi penyangga yang menyelamatkan jiwa. Bahkan ketika hidup sedang runtuh, satu pelukan hangat, satu kalimat, "Saya percaya kamu bisa menjadi titik balik yang besar. Kamu tidak menyadari karena terlalu sibuk mencari rezeki dalam bentuk materi. Tapi lihatlah sekelilingmu, adakah orang-orang yang setia menemani perjalananmu? Kalau ada, peluk mereka lebih erat. Kalau belum, ini waktunya kamu menjadi sosok itu lebih dulu untuk orang lain. Karena seringkali rezeki datang setelah kita lebih dulu jadi jalan rezeki bagi orang lain. Jangan remehkan kekuatan dukungan yang tulus. Karena rezeki bukan hanya soal uang, tapi tentang siapa yang berdiri di sampingmu saat kamu merasa dunia sedang menjauh. Yang keempat, kamu mudah merasa bersyukur atas hal kecil. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi sekaligus filsuf stoik, pernah menulis, "Saat kamu bangun di pagi hari, pikirkan betapa beruntungnya kamu masih hidup, bernapas, berpikir, menikmati, dan mencintai." Filsafat stoik yang ia jalani bukan tentang menjalani kebal terhadap penderitaan, tetapi tentang mampu melihat hidup apa adanya dan tetap memilih untuk bersyukur, bahkan dalam keadaan yang sederhana. Saya teringat pada satu masa dalam hidup saya, tidak ada pencapaian besar, tidak ada pujian, tidak ada perubahan, semuanya stagnan. Tapi suatu pagi saya hanya duduk diam, menyeruput kopi yang dibuat dengan air dari sumur, dan sinar matahari pagi menyapa wajah saya dengan lembut. Entah mengapa pagi itu saya merasa damai, tidak ada yang berubah di luar, tapi ada yang berubah di dalam. Filsafat Marcus Aurelius mengajarkan bahwa kebahagiaan tidak harus dicari dari luar. Ia hadir ketika kita belajar menerima yang kecil dengan hati yang penuh. Bukan karena tidak punya ambisi, tapi karena menyadari bahwa syukur adalah kekuatan yang menumbuhkan dari dalam, bahkan saat hidup terasa berjalan pelan. Apakah kamu pernah merasa hidupmu begitu biasa? Tidak ada kemajuan yang berarti, tidak ada pencapaian yang bisa dibanggakan? Bukan karena hidupmu berhenti, tapi karena kamu sedang diajak untuk menyadari hal-hal kecil yang selama ini terlupakan. Coba pikirkan kapan terakhir kali kamu benar-benar menikmati aroma kopi pagi, suara hujan di atap rumah, atau senyum anak yang pulang sekolah. Hal-hal itu tidak pernah masuk laporan keuangan, tapi justru merekalah yang memperkaya jiwa. Ketika kamu bisa merasakan syukur hanya karena bisa bernapas dengan merasakan sinar matahari, itu tanda bahwa hatimu sedang terbuka menerima rezeki. Dan rezeki yang dihargai akan selalu tumbuh menjadi lebih besar, meski awalnya hanya berupa hal kecil. Yang kelima, kamu terus punya jalan meski kadang tidak terduga. Beberapa waktu lalu saya berbincang dengan seorang yang bekerja sebagai karyawan lepas. Penghasilannya tidak menentu dan ia sempat mengalami bulan-bulan berat. Tagihan menumpuk, pemasukan belum jelas, dan semangat pun mulai luntur. Tapi ada satu kejadian kecil yang membuatnya berpikir ulang tentang cara hidupnya selama ini. Suatu hari ia sedang duduk di halte, menunggu jemputan kerja yang dibatalkan sepihak. Di saat yang sama, datang seorang kenalan lama yang menawarkan pekerjaan kecil sebagai pengisi suara. Proyeknya sederhana. Bayaran tidak besar, tapi cukup untuk menutup kebutuhan minggu itu.
Beberapa hari kemudian, dari pekerjaan kecil itu muncul tawaran lain. Lalu muncul lagi kontrak baru, lalu proyek baru. Dan dari situ ia mulai punya alur penghasilan yang tidak pernah ia rencanakan sebelumnya. Saat saya mendengarnya berkata, saya tidak mencari pekerjaan itu, tapi entah kenapa ia datang sendiri tepat saat saya butuh. Saya tahu ini bukan soal keberuntungan, tapi tentang bagaimana semesta sering membuka jalan lewat pintu-pintu kecil yang sebelumnya tidak pernah dilirik. Coba kamu ingat-ingat, pernahkah kamu mengalami hal serupa? Ketika ada jalan terbuka, tiba-tiba lewat obrolan ringan, tawaran tak terduga, atau seseorang yang menghubungi kembali di saat yang tepat. Hal-hal seperti itu mengajarkan kita satu hal penting, yaitu rezeki yang lancar seringkali tidak datang dengan teriakan. Ia datang perlahan lewat kejadian biasa yang ternyata luar biasa. Dan yang bisa membedakan adalah cara kita memandang. Apakah kita cukup jeli untuk melihatnya sebagai pertolongan, atau kita terlalu sibuk mengeluh dan melewatkan begitu saja? Kehidupan bukan hanya tentang kerja keras, tapi juga tentang kepekaan membaca arah. Kadang saat kamu merasa semua pintu tertutup, sebenarnya ada jendela kecil yang sedang terbuka, menunggumu melihat ke arahnya dengan mata yang lebih tenang. Sekarang coba kamu tarik napas perlahan dan perhatikan kembali hidupmu. Mungkinkah selama ini kamu bukan tidak punya rezeki, tapi hanya belum menyadari bentuknya yang lain? Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang atau keberuntungan besar. Kadang ia hadir lewat rasa damai di hati, tubuh yang kuat untuk bekerja, atau orang-orang yang tidak pernah lelah menyemangati. Seperti yang pernah ditulis Rumi. Apa yang kamu cari sebenarnya sedang mencarimu. Bisa jadi selama ini kamu bukan sedang kekurangan, tapi sedang diajarkan untuk melihat lebih dalam tentang apa yang benar-benar cukup dan apa yang benar-benar penting. Kalau hari ini hidup masih terasa berat, bukan berarti kamu gagal. Bisa jadi kamu sedang melewati masa pembentukan. Masa di mana akar diperkuat sebelum buah bisa tumbuh. Jangan biarkan rasa lelah menenggelamkan harapanmu. Karena setiap langkah kecil, jika dijalani dengan sabar dan hati yang jujur, akan selalu membawa lebih dekat pada pintu-pintu rezeki yang sudah menunggu. Kamu tidak sendiri, dan kamu tidak tertinggal. Kamu hanya sedang diberi waktu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu yang lebih kuat dan lebih siap. Jika video ini menyentuh bagian terdalam dalam dirimu dan mengingatkanmu bahwa kamu tidak sendiri, bantu sebarkan. Bisa saja ada satu hati lain di luar sana yang sedang menunggu pesan ini untuk bisa bertahan. Tekan like dan subscribe agar perjalananmu terus ditemani inspirasi yang menenangkan. Dan bila hari ini kamu merasa lelah, jangan putus asa. Bisa jadi satu kesadaran hari ini adalah langkah pertama menuju rezeki yang lebih besar.